Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan pada episode sebelumnya yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Yang mana di dalam ayat ini terjemahannya adalah atau keadaan mereka seperti hujan deras turun dari langit yang di dalamnya ada berbagai kegelapan dan guruh serta kilat. Dikarenakan takut mati oleh sambaran kilat, mereka memasukkan jari tangan mereka ke dalam telinga mereka, padahal Allah berkuasa mengepung orang-orang kafir. Pada episode sebelumnya penjelasan ini adalah berkenaan dengan kedatangan Islam itu bagaikan turunnya hujan lebat yang disertai oleh cuaca gelap, kilat, dan petir yang menyambar. Disampaikan oleh narasumber kita. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, melanjutkan penjelasan Bapak pada episode yang lalu, yaitu berkenaan dengan tafsir daripada ayat ini, yaitu kedatangan Islam itu bagaikan hujan lebat yang turun Pak. Yang di dalamnya ada cuaca gelap, kilat, dan petir yang menyambar. Baik Pak, silakan dilanjutkan penjelasannya. Baik, terima kasih. Ya betul, memang di dalam ayat ini gambaran perihal kedatangan Islam itu Allah Ta'ala menggambarkan bagaikan turunnya hujan. Maknanya adalah bahwa bagaimana kita tahu hujan itu merupakan rahmat Allah. Iya. Yang membawa kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta ini, terutama di atas bumi. Nah, kedatangan Islam juga sesungguhnya secara rohani itu merupakan satu rahmat besar untuk kehidupan rohani manusia. Sebagaimana hujan ketika datang yang tadinya cuaca terang karena sinar matahari, tiba-tiba menjadi gelap karena tertutup oleh awan hitam yang mau turun berupa hujan tadi itu. Jadi ketika masa itu orang-orang kafir merasakan bahwa mereka hidup damai, tentram dengan ajaran agama mereka yang diyakini, tiba-tiba Islam datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka merasa bagaikan ini kegelapan datang menutupi mereka seperti hujan mau turun, tertutuplah sinar matahari. Walaupun hujan itu sesungguhnya membawa rahmat. Nah, Islam datang membawa rahmat, tapi karena mereka tidak mau menerimanya, merupakan jadi azab. Azabnya apa? Terjadi kegelapan di sana. Kemudian datangnya kilat, lebih besar lagi petir menyambar. Sehingga mereka ketakutan dan menutup telinganya dengan jari-jari tangan. Tujuannya apa? Hazarul maut. Karena mereka supaya terhindar dari kematian. Tidak mau menerima Islam. Karena apa? Kedudukan mereka juga menjadi mati nanti sebagai pemuka-pemuka di sana. Jadi inilah yang terjadi dalam gambaran ketika Islam datang di bumi Arab. Waktu itu gambaran ini terjadi di Madinah, di Mekah, dan seluruh tempat lainnya. Di mana Muhammad SAW dari hari ke hari membawa dan mendapatkan kemajuan dan keberhasilan. Sementara orang-orang kafir itu semakin terjepit keadaannya. Nah, mereka ingin menghindarkan diri, ingin menyelamatkan diri dari bahayanya petir, dari bahayanya menurut mereka kedatangan Islam.
yang merupakan bagaikan turun hujan membawa petir datang, gelap, dan lain sebagainya. Padahal rahmat hujan itu turun bagi orang yang memanfaatkannya. Ya, Islam datang membawa rahmatan lil alamin, keberkatan bagi seluruh alam semesta ini. Tapi buat orang kafir ini merupakan azab. Karena itu mereka menutup telinganya dari takut mati terhadap sambaran petir, terhadap takut mati dari segala keadaan datangnya Islam ini. Mereka kehilangan pamor dan lain sebagainya. Akhirnya tergusur. Tapi mereka tidak sadar, sesungguhnya ini adalah sudah keputusan Allah. Iya. Dan Allah sudah mengepung mereka dari segala arah. Muhitum bil kafir. Jadi bagi orang-orang Islam, hujan itu adalah rahmat ya Pak, yang bawa kemajuan jasmani maupun rohani. Betul. Yang mana apabila suatu tempat dibasahi oleh air hujan ini, maka tempat tersebut akan menjadi hijau, subur, begitu ya Pak. Tapi bagi orang-orang kafir justru hujan ini membawa suatu kegelapan, di dalamnya ada petir, kilat yang menyambar. Jadi suatu hal yang sangat bertolak belakang antara manfaat yang diambil oleh orang-orang Islam dan mudarat mungkin yang diambil oleh orang-orang kafir, gitu ya Pak. Benar. Jadi begitu keadaan gambaran di dalam ayat ini mengenai keadaan orang kafir. Tapi Allah sudah menentukan ini adalah suatu keputusanku, kata Allah Ta'ala. Bahwa Islam akan menang dan mencapai keberhasilan dan menguasai semua. Ikut, terimalah. Jadi kedatangan Muhammad SAW membawa agama baru. Pada waktu itu menurut mereka Islam adalah agama baru. Bagi mereka sangat berat. Tapi itu rahmat dari Allah Ta'ala. Semestinya diterima. Mereka itu tutup telinga. Ditusuk dengan jari-jari tangannya supaya tidak kedengaran suara kilat dan guntur yang besar. Yang menyambar. Nah, ini adalah suatu gambaran bagaimana di dalam ayat ini Hadrat Khalifatul Masih kedua telah menjelaskan perihal keadaan orang munafik, orang kafir yang digambarkan bagaikan Islam datang seperti hujan yang kondisi seperti itu. Hujan membawa berkat tetapi diawali dengan banyak hal. Karena memang begitu Islam datang, suatu hidayah datang dari langit, dari Allah Ta'ala, itu selalu diawali dengan kesusahan. Bagi orang kafir, bagi orang munafik, ini suatu hal yang sangat berat. Tapi bagi orang mukmin, ini adalah kesempatan. Berkorban, harus diberikan. Segala hal, apa yang kita miliki, harta, waktu, dan kehormatan, semua kita berikan untuk kemaslahatan bagi agama ini. Jadi gambaran simpel dari ayat ini adalah sesungguhnya ini menerangkan perihal keadaan bagaimana orang-orang kafir itu yang ingin menghindarkan diri dari kemajuan Islam. Seperti ketika mereka melihat dan menyaksikan hujan turun dengan kondisi kayak gitu sangat menakutkan. Mula-mula tiba-tiba langit gelap karena tertutup oleh asap hitam. Sinar matahari gelap semua. Kemudian datang guntur, kilat dan sebagainya yang menyambar. Ini adalah gambaran bagaimana Islam menuntut kepada umatnya untuk dapat memberikan pengorbanan. Nah, kita juga sebagai orang mukmin itu dituntut untuk memberikan pengorbanan, bukannya lari. Nah, bagaimana di jemaat juga seperti itu pula. Kita dituntut untuk dapat memberikan Pengorbanan. Banyak sekali jenis-jenisnya di dalam jemaat ini, pengorbanan harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan sampai kepada gengsi. Di zaman Rasulullah sampai kepada nyawa. Sekarang pun seperti itu pula. Ini Islam pada masa awalnya. Tapi belakangan setelah Islam mencapai kemenangan, baru kita merasakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Tapi awalnya selalu seperti itu. Emang setiap nabi datang itu seperti itu. Membawa awalnya susah, penderitaan, perlawanan, semua manusia berkumpul untuk menentangnya.
Ini gambaran ini adalah melukiskan perihal keadaan orang-orang Orang-orang kafir. kafir. Begitu, Pak. Baik, tadi telah dijelaskan secara jelas begitu ya Pak ya, berkenaan dengan bahwa kedatangan Islam ke dunia ini itu bagaikan hujan deras, hujan lebat begitu ya Pak. Nah, yang sebagian orang mengambil manfaat sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang yang berhati gelap begitu Pak, mengambil mudaratnya begitu, bahwa hujan itu membawa kepada kegelapan, petir, kilat begitu ya Pak. Nah, itu kan yang penjelasan yang tadi baru Bapak jelaskan adalah berkenaan dengan turunnya agama bagaikan hujan lebat. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah berkenaan dengan banyak orang yang merasa keberatan atas kedatangan seorang utusan Tuhan atau nabi begitu ya Pak ke dunia ini. Utusan itu datang bagi mereka adalah menimbulkan kekacauan, kegelapan seperti yang tadi Bapak jelaskan. Lalu apakah bisa kedatangan seorang nabi yang mengkerucut, yang tidak membawa agama atau nabi-nabi secara umum gitu Pak, digambarkan seperti bagaikan turunnya hujan yang lebat ini Pak? Apakah dapat disamakan atau tidak begitu Pak? Ya, terima kasih. Ya, betul seperti itu adanya. Setiap kali hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala turun ke bumi ini, itu bagaikan ketika hujan mau turun. Banyak tuntutan di sana. Tadinya terang, enak, tiba-tiba gelap karena tertutup sinar matahari oleh awan hitam. Selanjutnya datang petir, kilat, dan sebagainya yang menakutkan. Artinya ketika orang itu sudah ikut Islam, banyak tuntutan untuk memberikan pengorbanan. Sampai kepada nyawa. Nah, kalau orang kemudian memprotes mengatakan bahwa Nabi datang selalu membuat kekacauan. Memang seperti itu. Seperti turunnya hujan juga yang merupakan rahmat bagi kehidupan alam semesta ini, bagi bumi ini. Juga awalnya kan menakutkan. Adanya gelap, adanya petir, adanya kilat, adanya guntur, adanya geledek dan sebagainya. Yang kadangkala itu bisa membuat jadi azab turun. Ini Islam, bagi agama, Nabi datang seperti itu pula selalu. Itu membuat kekacauan bagi penilaian orang-orang yang tidak paham dan menentang kehendak Allah. Seperti itu memang. Bagaikan matahari yang tadinya terang tertutup. Diawali seperti itu. Tapi sesungguhnya itu semua merupakan ujian dan cobaan. Karena tidak ada pernah seorang nabi datang dari Adam sampai kepada Rasulullah SAW, itu tidak pernah satupun nabi datang tidak menimbulkan gejolak di masyarakatnya. Karena manusia memang tidak mau terima. Mereka lebih nyaman dan enak kepada apa yang mereka sudah miliki. Tapi Allah yang maha tahu, alimul ghaib wa syahada, menginginkan perubahan harus terjadi dengan mengikuti petunjuknya melalui utusan yang dia utus ke dunia ini. Zaman sekarang ini juga seperti itu pula. Bahwa kelemahan-kelemahan rohani yang terjadi pada manusia di zaman sekarang, intern muslim misalnya orang Islam, itu banyak kekurangan. Berarti Allah yang maha tahu mengutus Imam Mahdi Al-Masih Al-Maud untuk meluruskan kembali, mengajak manusia agar mengenal Tuhannya. Nah, ini banyak ditentang oleh manusia. Kenapa sih ini datang membuat kacau, katanya mempersatukan. Pecah masyarakat di sini. Yang lagi enak-enak tiba-tiba datangnya dia ribut. Memang seperti itu. Hujan turun apakah enggak menimbulkan hal-hal yang kadang-kadang bagi seorang itu, ini hujan turun, becek, segala macam. Padahal begitu turun hujan, itu segala humus-humus tanah dari yang terjadi di atas bumi itu, semuanya berkembang, tumbuh menjadi subur. Itu semua rumput tumbuh, pohon padi subur. Ya, kambing, kerbau, sapi semua dapat makan. Pepohonan tumbuh, dedaunan juga keluar, bunganya keluar, bunga akhirnya banyak menjadi buah. Itu nikmat Allah. Begitu, awalnya memang menderita, tapi ujung-ujungnya adalah Allah menghendaki kemaslahatan hidup bagi manusia yang lebih baik. Ini kedatangan setiap nabi seperti itu. Jadi bisa dihubungkan setiap datangnya nabi adalah bagaikan turunnya hujan yang membawa berkat. Tapi bagi orang yang tidak nerima, dia akan ngomel, menentang. Ini datang nih dia ke sini bikin kacau katanya. Katanya mempersatukan tapi nyatanya kacau. Karena Anda tidak menerima jadi kacau seperti itu. Sesungguhnya Allah menghendaki ada perubahan.
harus diterima. Jadi adakah persamaan, bisa disamakan kedatangan seorang nabi utusan dunia ini bagaikan turun hujan? Sama, ada. Seperti Islam datang dibawa oleh Rasulullah, seperti itu. Orang kafir mengatakan ini azab bagi kami. Tapi Allah katakan Islam datang adalah rahmatun lil alamin. Muhammad datang membawa keberkahan. Harus diterima. Ini kehendak Allah. Jadi setiap utusan datang ke dunia ini adalah untuk perbaikan, untuk kemaslahatan hidup rohani jasmani bagi manusia di alam semesta itu. Baik, jadi kedatangan seorang nabi atau utusan Tuhan pun dapat dikatakan sebagai seperti turunnya hujan deras begitu ya Pak. Betul. Yang di awal memang timbul kegelapan, petir, kilat, yang dianggap oleh orang-orang yang memang berhati gelap itu sebagai kekacauan begitu Pak. Benar. Tapi seperti hujan yang turun membawa rahmat kepada dunia ini, seorang nabi pun sama seperti itu. Yang nantinya ketika agama sudah berkembang, agama ini sudah ada di mana-mana, maka akan menjadi sebuah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan tanah yang disirami oleh air hujan begitu menumbuhkan bunga-bunga, pepohonan yang menghasilkan banyak buah-buahan yang dinikmati juga oleh umat manusia begitu ya Pak. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mungkin termasuk ke dalam mungkin yang dianggap sebagai nabi yang membawa kekacauan di dunia ini pada zaman ini Pak. Mungkin Bapak dapat menjelaskan berkenaan dengan beliau ini Pak. Ya betul, itu seperti itu. Dari awal kita sudah katakan bahwa setiap pengutusan seorang utusan Allah ke dunia ini itu dianggap pengacau. Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi Al-Mau'ud yang dijanji kedatangannya oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW, ini datang juga oleh bagi orang-orang yang tidak memahami dan tidak menerima, ini dikatakan pengacau ini datang dia, bikin ribut. Padahal beliau mengajarkan hanya menyegarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Karena banyak orang sudah meninggalkan, lupa terhadap hal itu. Lihat saja bagaimana semua kemaslahatan yang disampaikan beliau adalah keindahan-keindahan tentang Al-Quran, ketinggian derajat Rasulullah SAW, keindahan Islam, bagaimana zat Allah Ta'ala, dan bagaimana mestinya kita mensyukuri nikmat ini. Itu yang dibawa oleh beliau. Tapi karena manusia sudah biasa terhadap apa yang dia miliki, lalu datang hal-hal memaham seperti ini, itu bagaikan suatu hal yang baru. Ini bagi orang yang tidak menerima, kan pengacau ini dia datang ke sini. Nah itu sama, nggak ada bedanya bahwa setiap utusan Tuhan datang ke dunia ini adalah dianggap oleh manusia yang tidak mau menerimanya sebagai pengacau, bikin keributan, pemecah belah. Ini sama kedatangan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih Al-Maud akhir zaman ini juga adalah pengacau menurut mereka yang tidak menerimanya. Tapi bagaimana kita yang menerimanya, ada satu nikmat. Bagaimana kita sekarang berada dalam satu bimbingan khilafah. Orang masih merencanakan, menginginkan, dengan membayangkan bagaimana tanpa adanya khilafat ini nggak bakal maju. Kita sudah menikmatinya. Berada dalam satu komando pimpinan seorang khalifah. Tapi ini suatu hal ini menakutkan bagi orang yang tidak paham. Bagaikan geledek tadi, padahal geledek memberitahukan, hujan mau turun ini, bawa berkat bagi kamu semua. Dia akan turun membawa keberkatan bagi kemaslahatan hidup manusia di atas bumi ini. Tapi mengerikan dia datang itu awal-awalnya hujan. Begitulah juga nabi-nabi datang ke dunia ini membawa kekacauan menurut orang yang ada pada masa itu. Tapi Allah mengatakan, ini kehendakku harus terjadi dan kalian terima. Begitu pula kedatangan Mirza Ghulam Ahmad, Al-Masih Al-Maud, Imam Mahdi akhir zaman. Harus diterima oleh semua manusia. Tanpa itu, maka apa yang hendak dikehendaki Allah Ta'ala itu tidak akan dapat diraih oleh manusia di alam semesta ini. Baik Pak, jadi kedatangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi dan Al-Maud alaihissalatu wassalam juga dapat dikatakan termasuk ke dalam yang digambarkan bagikan turunnya hujan ini Pak ya, yang mana beliau dianggap sebagai pembawa kekacauan oleh orang-orang yang memang berhati gelap itu ya Pak. Tapi memang di awal itu setiap kedatangan seorang nabi pasti timbul adanya kegoncangan gitu Pak ya, penolakan di mana-mana,
penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di mana-mana. Akan tetapi lambat laun mungkin nanti mereka juga akan merasakan bagaimana ajaran yang dibawa oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam ini adalah memang rahmat atau nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau. Yang mana tadi Bapak telah jelaskan bahwa beliau itu hanya melanjutkan perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW. Benar. Yang mana di dalam tulisan-tulisan beliau juga terdapat banyak sekali keindahan-keindahan Al-Quran, begitu, keindahan-keindahan Hazrat Muhammad SAW, dan juga bagaimana cara untuk mengenal wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya, Pak. Ya. Mungkin untuk sebagai penutup Bapak dapat menjelaskan ringkasan daripada penjelasan daripada ayat ini, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa kondisi ketika Islam datang itu bagi orang kafir ini merupakan azab. Padahal Islam datang itu merupakan rahmat bagi semesta alam. Seperti turunnya hujan yang merupakan satu rahmat bagi kehidupan di alam semesta ini. Tapi bagi orang kafir, ini merupakan suatu hal yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena ketika hujan mau turun itu selalu diawali dengan kondisi yang mengerikan. Tiba-tiba gelap. Ini kan tidak menyenangkan. Kemudian susul dengan kilat. Yang lebih besar lagi turunnya petir, nyambar. Ini kan membahayakan. Sehingga mereka ingin mengiringkan diri, ditutup telinganya. Ini gambarannya. Jadi simpelnya adalah setiap datang Nabi ke dunia ini yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia, itu dikatakan pengacau. Jadi nggak ada bedanya. Setiap Nabi dari Adam alaihissalam sampai kepada zaman sekarang ini, kedatangan Al-Masih Al-Maud juga adalah dituduh oleh orang-orang yang tidak memahami dan tidak menerimanya sebagai pengacau. Padahal ini adalah rahmat bagi Allah, dari Allah Ta'ala bagi umat manusia. Baik Pak, jazakumullah atas segala penjelasan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita akan lanjutkan tentunya dengan topik yang yang tentunya lebih menarik daripada ini Pak. Jazakumullah Pak sekali lagi. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.